Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Farid. Saya dari Prodi PAI semester 3 di kampus STAI Syamsul Ulum. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Ulil Azmi SPDI MPDI, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain materi pembelajaran atau pengembangan kesiapan bahan ajar pada siswa. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang definisi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini diidentikan dengan kata mengajar, yang berasal dari kata dasar ajar, yang berarti itu petunjuk yang diberikan juga kepada orang lain untuk diketahui atau dituruti. Nah, kemudian pembelajaran itu adalah proses berinteraksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun juga pembelajaran yaitu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran itu adalah suatu proses untuk membantu peserta didik dapat belajar dengan baik. Kemudian adapun pengertian mengenai desain pelajaran menurut para ahli, diantaranya yang pertama adalah menurut Herbert Simon, yang mengartikan bahwa desain itu adalah sebagai proses pemecahan masalah, yaitu tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Adapun pengertian kedua menurut Gagne pada tahun 1992 yang menjelaskan bahwa desain pembelajaran itu adalah yang disusun untuk membantu proses belajar dalam siswa, yang dimana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah menurut Samburg pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa suatu desain pembelajaran itu diarahkan untuk menganalisis sebuah kebutuhan siswa dalam pembelajaran, kemudian juga berupaya untuk membantu dalam menjawab kebutuhan tersebut. Dan yang keempat adalah menurut Gentry pada tahun 1994 yang mengartikan bahwa desain pembelajaran yaitu berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan juga teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Nah, adapun pengertian pengembangan persiapan mengajar yaitu adalah untuk memperkirakan tindakan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran yang berbasis kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang berfungsi itu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua adalah materi dasar yang berfungsi untuk memberikan makna terhadap kompetensi dasar. Yang ketiga adalah indikator berhasil dalam belajar yang berfungsi untuk menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi pada peserta didik. Yang keempat adalah skenario pembelajaran yang merupakan tahapan-tahapan bagaimana atau apa yang harus dilakukan dalam proses pengajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penilaian yang berbasis kelas, yang fungsinya itu untuk mengukur pembentukan kompetensi dan juga untuk menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan apabila standar kompetensi itu belum tercapai. Maka diperlukan penilaian berbasis kelas. Kemudian apa sih manfaat dari desain tujuan pembelajaran? Nah, secara khusus ada beberapa tujuan mengenai desain pembelajaran. Yang pertama adalah untuk menilai pengajaran atau keadaan siswa. Artinya pengajaran ini dinilai berhasil apabila siswa telah ditentukan ketercapaiannya dengan tujuan-tujuan pengajaran oleh siswa yang menjadi indikator keberhasilan sistem pengajaran yang dirancang sebelumnya. Dan tujuan yang kedua adalah untuk membimbing siswa belajar, atau tujuan yang telah dirumuskan akan memberikan arah, acuan, dan pedoman bagi siswa dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dengan demikian, guru dapat merancang tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan kepada siswa untuk mengarahkan siswa tersebut agar mencapai tujuan dalam pengajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai kriteria untuk merancang pembelajaran. Nah, itu juga merupakan dasar dalam memilih dan menetapkan materi pembelajaran, baik dalam kategori ruang lingkupnya, kemudian menentukan kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, dan memilih alat sumber serta untuk merancang prosedur penilaian. Nah, adapun
peranan bahan ajar yang pertama adalah untuk mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pembelajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang disajikan. Yang kedua adalah menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah menyediakan suatu sumber yang tersusun, rapih dan bertahap. Yang keempat adalah menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didik agar peserta didik dapat semangat dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah menjadi penunjang untuk latihan-latihan dan tugas-tugas praktis kepada peserta didik. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menyajikan bahan, sarana evaluasi dan remedia yang diserapi dan tepat guna. Adanya evaluasi itu untuk mengetahui bahwa atau untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang diterima oleh peserta didik dalam menangkap materi yang telah kita sampaikan sebagai pendidik. Kemudian bagaimana cara mendesain materi pembelajaran? Nah, adapun cara mendesain materi pembelajaran yang pertama adalah pengumpulan informasi. Setidaknya ada 4 elemen yang harus dipersiapkan seorang dosen atau seorang guru dalam mendesain suatu mata kuliah atau mata pelajaran. Yang pertama adalah memperhatikan materi-materi perkuliahan atau pembelajaran. Yang kedua adalah melihat kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Yang ketiga adalah strategi bagaimana pembelajaran atau bagaimana metode pembelajaran yang akan disampaikan dalam kelas. Dan yang keempat adalah elemen evaluasi pembelajaran, yaitu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan atau pemahaman seorang peserta didik. Nah, kemudian ada juga alternatif untuk mendesain materi pembelajaran, yaitu dengan cara membentuk suatu daftar dengan topik-topik materi yang sudah tersusun secara naratif dan linear atau sejalur. Kemudian juga, dan itu harus sesuai dengan urutan atau sekuensi topik bahasan yang diinginkan. Kemudian alternatif yang kedua adalah mendesain materi. Nah, di samping mendesain materi pelajaran dalam bentuk yang linear, alternatif kedua adalah dalam membuat gambar atau peta konsep, atau juga sering disebut konsep map. Nah, peta konsep atau konsep map itu merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pembelajaran. Peta konsep juga diartikan tampilan dari sebuah gambar atau bagan tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat ilmu pengetahuan itu sendiri, tanpa adanya memindahkan urutan atau sekuensi topik bahasan yang diinginkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadinya proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan pada peserta didik. Nah, adapun persiapan mengajar adalah memperkirakan tindakan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan. Misalnya kita sudah menjadi guru, maka kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di kelas, dan itu harus dipikirkan sebelum kita memasuki kelas tersebut. Jadi harus mengetahui apa saja persiapan yang harus kita siapkan agar ketika kita berada di kelas kita sudah tidak bingung dan mempunyai tujuan dan mempunyai gambaran urutan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, adapun perencanaan pembelajarannya itu perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran yang berbasis kompetensi, yakni kompetensi dasar, kemudian materi standar, indikator hasil belajar, skenario pembelajaran, dan penilaian berbasis kelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.